Ini syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial di tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel gue Rahman. Di video kali ini saya akan memberikan informasi tentang syarat mendapat bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Jika teman-teman penasaran, jangan lupa untuk simak informasi di video ini hingga selesai. Namun sebelum kita lanjut ke pembahasannya, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu. Ini dia teman-teman laman untuk mengecek siapa saja penerima bantuan sosial di daerah teman-teman masing-masing. Jadi ini tuh bisa diakses secara online. Bisa dilihat pencarian data PM penerima manfaat bansos, wilayah PM, provinsi, kabupaten kota, kecamatan, pilih desa, nama penerima manfaat, serta kode huruf. Jadi untuk mengecek penerima bisa mengecek di link ini teman-teman, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Jadi di sini saya akan memberikan salah satu contoh yang telah mendapatkan bantuan sosial. Di sini kita isi provinsi, kemudian kabupaten atau kota. Jadi di sini bisa diakses semua masyarakat teman-teman ya. Jadi silahkan diisi jika teman-teman mau mengakses laman ini. Oke, di sini saya akan contoh saja teman-teman ya. Kita pilih random saja, misalnya nama Rahman, apakah di daerah tersebut ada nama Rahman atau tidak. Kemudian kita tulis kode hurufnya di sini, yaitu disesuaikan dengan yang tertera di situ teman-teman. Oke, setelah sudah benar, silakan klik cari data seperti ini. Maka di sini akan muncul hasil pencarian penerima manfaat Provinsi Sulawesi Selatan, Kabupaten Bantaeng, Kecamatan, Kelurahan, serta nama penerima, kemudian umur. Di sini jenis bantuan sosialnya ada BPNT, kemudian BST, selanjutnya ada PKH, berikutnya ada PBIJK, kemudian ada BLT BBM, berikutnya ada bantuan yatim piatu, kemudian ada rumah sejahtera terpadu, berikutnya ada pemakaman, berikutnya teman-teman di sini ada sembako adaktif. Jadi ini bantuan yang bisa teman-teman dapatkan jika terdaftar di DTKS. Jadi salah satu contoh, saya tadi telah mencari nama Rahman, apakah nama Rahman di daerah tersebut ada yang mendapatkan bansos, dan ternyata teman-teman di sini bisa dilihat semua atas nama Rahman, ada Nur Hayati Rahman, Fatur Rahman, dan lain-lain. Bisa dilihat ke bawah yang ada nama Rahmannya muncul semua. Kemudian kita bisa cek apa saja bantuan yang didapatkan oleh nama-nama yang ada di sini. Bisa kita geser. Ini teman-teman ya, ada Nur Hayati Rahman, umurnya 44 tahun. Di sini dia mendapatkan bantuan PBIJK, yaitu penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Jadi dia akan mendapatkan gratis berobat, dan ternyata di sini itu hanya berlaku periode Maret 2022. Kemungkinan besar dia telah keluar sebagai penerima PBIJK, dan yang di bawahnya ini ada juga Rahman lagi. Teman-teman bisa lihat dia Desember 2023 masih mendapatkan PBIJK. Jadi ada beberapa yang bisa mengeluarkan teman-teman di sini, kemungkinan besar karena mengundurkan diri seperti itu. Kemudian bagaimana sih caranya biar teman-teman namanya ada di sini dan bisa mendapat sebagai penerima salah satu bantuan sosial yang ada di sini. Jadi di sini tuh ada PKH juga teman-teman. Dan syarat utama yang perlu teman-teman ketahui untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi harus terdata di data terpadu kesejahteraan sosial. Nah, di sini saya akan memberikan syarat atau mereka yang bisa mengajukan diri untuk terdaftar di DTKS. Ini dia teman-teman keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 146/HUK/2013 tentang penetapan kriteria dan pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu Menteri Sosial Republik Indonesia. Jadi di sini telah dimuat siapa saja sih mereka yang berhak tercatat sebagai fakir miskin dan orang tidak mampu sehingga bisa tercatat namanya di DTKS.
Nah, ini dia teman-teman aturannya. Jadi lumayan panjang juga, tapi di sini saya akan memberikan berupa hasil printan untuk melihat apa saja sih kriteria agar teman-teman bisa terdaftar atau tercatat di DTKS. Ini dia teman-teman, percepatan perbaikan data, usulan baru, dan verifikasi kelayakan penerima bantuan sosial. Jadi syarat kelayakan penerima manfaat usulan dari DTKS, kepada daerah diminta agar melakukan usulan penambahan data baru penerima manfaat program bantuan sosial serta penilaian kelayakan atas usulan data tersebut dengan sekurang-kurangnya memperhatikan. Jadi satu yaitu angka garis kemiskinan kabupaten atau kota masing-masing. Yang kedua, keputusan Menteri Sosial nomor 146/HUK/2013 tentang kriteria fakir miskin terregister sebagai berikut. Jadi sebelumnya saya sudah memperlihatkan PDF tentang peraturan yang mengatur kriteria fakir miskin yang bisa mendapatkan bantuan sosial. Jadi di sini saya akan memperlihatkan ke teman-teman siapa saja sih mereka yang bisa mendapatkan bantuan sosial. Yang pertama atau di poin A, tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dan yang bagian B, mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama. Berikutnya, mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu, kayu, atau tembok dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang, berlumut, atau tembok tidak diplester. Kemudian yang D yaitu kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu, semen atau keramik dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Berikutnya yaitu atap terbuat dari ijuk atau rombia atau genteng atau seng abses dengan kondisi tidak baik atau kualitas rendah. Kemudian mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran. Berikutnya luas lantai rumah kecil kurang dari 8 meter persegi per orang. Berikutnya yang H, mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung atau air sungai ataupun air hujan maupun lainnya. Kemudian mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana, tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis kecuali puskesmas atau yang disubsidi pemerintah. Dan poin K yaitu tidak mampu membeli pakaian 1 kali dalam 1 tahun untuk setiap anggota rumah tangga. Jadi ini teman-teman yang dinyatakan untuk layak mendapatkan dari bantuan pemerintah khususnya Kementerian Sosial yang bisa diusulkan untuk masuk data terpadu kesejahteraan sosial. Karena kita ketahui bersama syarat utama untuk mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial, salah satunya harus tercatat dulu di data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi teman-teman yang merasa memenuhi persyaratan bisa mengajukan diri ke petugas di kelurahan teman-teman yang menangani tentang bagian usulan data DTKS untuk mengajukan diri sehingga teman-teman berpeluang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah baik berupa PKH maupun bantuan-bantuan lainnya. Karena syarat utama mendapatkan bansos, ya kembali saya katakan bahwa harus tercatat dulu di data terpadu kesejahteraan sosial. Itu dia teman-teman informasi di video ini, semoga bermanfaat buat semuanya. Jika ada pertanyaan teman-teman silahkan tulis di kolom komentar. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.